1. Khulafaur Rasyidin merupakan masa pemerintah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin mengandung arti A. Para pengganti yang mendapatkan petunjuk. B. Petunjuk bagi orang-orang yang mengganti. C. Yang ditunjuk menggantikan Nabi. D. Para pemimpin Islam. Jawabannya A. Para pengganti yang mendapatkan petunjuk. 2. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah A. Abdullah bin Umar. B. Amr bin As. C. Abdullah bin Utsman. D. Ubaidah bin Ka'ab. Jawabannya C. Abdullah bin Utsman. 3. Nasab Abu Bakar bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yang bernama A. Hashim. B. Murrah bin Ka'ab. C. Abdul Muthalib. D. Kilab. Jawabannya B. Murrah bin Ka'ab. 4. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama A. 2 tahun 5 bulan. B. 10 tahun. C. 11 tahun. D. 12 tahun. Jawabannya A. 2 tahun 5 bulan. 5. Nama tempat pertemuan kaum Muhajirin dan kaum Ansor di Madinah guna membicarakan pengganti Rasulullah adalah A. Saqifah Bani Bakr. B. Saqifah Bani Mudhar. C. Saqifah Bani Sa'ad. D. Saqifah Bani Sa'idah. Jawabannya D. Saqifah Bani Sa'idah. 6. Tokoh yang diusulkan oleh kaum Ansor untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat adalah A. Khalid bin Walid. B. Sa'ad bin Ubadah. C. Sa'ad bin Waqqas. D. Ammar bin As. Jawabannya B. Sa'ad bin Ubadah. 7. Pengganti Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Terpilihnya Umar adalah melalui A. Penunjukan oleh Abu Bakar. B. Pilihan sahabat. C. Musyawarah. D. Diundi. Jawabannya A. Penunjukan oleh Abu Bakar. 8. Sahabat yang mendapat julukan Dzun Nurain adalah A. Abu Bakar. B. Umar bin Khattab. C. Utsman bin Affan. D. Ali. Jawabannya C. Utsman bin Affan. 9. Sedangkan sahabat yang mendapat julukan Karamallahu wajhah adalah A. Abu Bakar. B. Umar bin Khattab. C. Utsman bin Affan. D. Ali. Jawabannya D. Ali. 10. Penetapan kalender Hijriah terjadi pada masa Khalifah A. Abu Bakar. B. Umar bin Khattab. C. Utsman bin Affan. D. Ali. Jawabannya B. Umar bin Khattab. 11. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah A. Memerangi kaum murtad. B. Memperluas Masjid Nabawi Madinah. C. Meningkatkan peranan ulama dalam dakwah Islam. D. Mengganti para gubernur yang korup. Jawabannya D. Mengganti para gubernur yang korup. 12. Orang yang telah membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah A. Abdurrahman bin Muljam. B. Abu Ubaidah. C. Abdurrahman bin Auf. D. Abu Jahal. Jawabannya A. Abdurrahman bin Muljam. 13. Peristiwa Amul Jamaah menjadi tonggak sejarah berdirinya dinasti Umayyah yang mempunyai arti A. Tahun persatuan. B. Bersatunya umat Islam. C. Islam menjadi satu. D. Islam banyak pengikutnya. Jawabannya A. Tahun persatuan. 14. Nama dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Manaf, yaitu salah satu keturunan seorang dari pimpinan A. Kabilah Umayyah. B. Kabilah Hisham. C. Kabilah Quraisy. D. Kabilah Aus. Jawabannya C. Kabilah Quraisy. 15.
Sistem pemerintahan dinasti Umayyah bersifat monarki hereditaris yang memiliki arti A. Pemerintahan yang demokratis, B. Pemerintahan yang berdaulat, C. Pemerintahan secara turun-temurun, D. Pemerintahan Perdana Menteri. Jawabannya C. Pemerintahan secara turun-temurun. 16. Setelah berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Namun ada pemerintahan antara Khulafaur Rasyidin dengan Daulah Umayyah, yaitu pemerintahan A. Ayyubiyah, B. Fatimiyah, C. Husain bin Ali, D. Hasan bin Ali. Jawabannya D. Hasan bin Ali. 17. Peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan terjadi di suatu tempat yang bernama A. Kufah, B. Basrah, C. Mekah, D. Madinah. Jawabannya A. Kufah. 18. Pada tahun 41 Hijriah berdiri sebuah pemerintahan Islam yang bernama Dinasti Umayyah yang didirikan oleh A. Hasan bin Ali, B. Yazid bin Umayyah, C. Muawiyah bin Abu Sufyan, D. Umayyah bin Harb. Jawabannya C. Muawiyah bin Abu Sufyan. 19. Pusat pemerintahan dinasti Umayyah pada awalnya berpusat di Madinah. Kemudian pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan berpindah ke A. Baghdad, B. Damaskus, C. Mekah, D. Cordova. Jawabannya B. Damaskus. 20. Muawiyah bin Abu Sufyan pernah menduduki jabatan sebagai gubernur di Syria pada masa pemerintahan Khalifah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya C. Utsman bin Affan. 21. Perkembangan kebudayaan Bani Umayyah dalam bidang budaya yang paling mendasar adalah dijadikannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara pada masa pemerintahan A. Walid bin Abdul Malik, B. Abdul Malik bin Marwan, C. Yazid bin Abdul Malik, D. Marwan bin Hakam. Jawabannya B. Abdul Malik bin Marwan. 22. Pada masa dinasti Bani Umayyah telah dibentuk departemen-departemen yang merupakan perubahan dari sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Lembaga yang dibentuk Bani Umayyah untuk mengelola keuangan negara adalah A. An-Nizam As-Siyasi, B. An-Nizam Al-Qadai, C. An-Nizam Al-Idari, D. An-Nizam Al-Mali. Jawabannya D. An-Nizam Al-Mali. 23. Masa pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama A. 2 tahun, B. 10 tahun, C. 12 tahun, D. 14 tahun. Jawabannya C. 12 tahun. 24. Menindak tegas pada orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengaku menjadi nabi terjadi pada kepemimpinan A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya B. Abu Bakar As-Siddiq. 25. Orang yang diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya B. Umar bin Khattab. 26. Pada masa jahiliyah dan sebelum memeluk Islam, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai panggilan A. Atiq, B. Mu'tab, C. Utaik, D. Asif. Jawabannya A. Atiq. 27.
Proses kodifikasi Al-Quran pernah dilakukan 2 kali pada zamannya Khulafaur Rasyidin, yaitu zamannya dan A. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, B. Abu Bakar dan Utsman, C. Umar dan Utsman, D. Utsman dan Ali. Jawabannya B. Abu Bakar dan Utsman. 28. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di kota A. Halwan, B. Madinah, C. Taif, D. Mekah. Jawabannya B. Madinah. 29. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mempunyai hubungan darah dengan A. Khalifah Abu Bakar, B. Khalifah Umar bin Khattab, C. Khalifah Utsman bin Affan, D. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jawabannya B. Khalifah Umar bin Khattab. 30. Termasuk jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah A. Kodifikasi Al-Quran, B. Memerangi kaum murtad, C. Pembukuan ilmu hadis, D. Memerangi nabi palsu. Jawabannya C. Pembukuan ilmu hadis. 31. Para ahli sejarah menyatakan bahwa gaya kepemimpinan khalifah ini mirip-mirip dengan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, disegani baik oleh kawan maupun lawan politiknya. Bahkan satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang tidak pernah dicela. Dialah nama khalifah tersebut adalah A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Yazid bin Malik. Jawabannya B. Umar bin Abdul Aziz. 32. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Ayahnya pernah menjabat sebagai gubernur di A. Damaskus, B. Madinah, C. Mesir, D. Hijaz. Jawabannya C. Mesir. 33. Setelah menjadi khalifah, terjadi suatu perubahan. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan atas diri dan keluarganya. Bahkan beliau melakukan A. Membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin, B. Mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal, C. Meniadakan pajak, D. Mendirikan panti jompo. Jawabannya B. Mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. 34. Usaha dalam bidang sosial politik yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu A. Menerapkan hukum syariah Islam secara serius, B. Memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama, C. Memindahkan sekolah kedokteran Ishar Dariyah, D. Menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Jawabannya B. Memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama. 35. Dalam bidang dakwah, Umar bin Abdul Aziz berusaha menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam khutbah setiap Jumat dan diganti dengan A. Pembacaan syair-syair indah, B. Pembacaan hadis-hadis Nabi, C. Pembacaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Pembacaan doa-doa indah. Jawabannya C. Pembacaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 36. Sebelum menjadi khalifah, ia pun gemar memakai wangi-wangian dan pakaian sutra. Setelah menjadi khalifah, keadaannya terbalik. Pakaian yang digunakan diganti dengan A. Kain sutra, B. Kain yang murah, C. Kain kafan, D. Kain kasar. Jawabannya D. Kain kasar. 37. Walaupun hanya memimpin 2,5 tahun, beliau mampu mengukir jasa yang besar bagi bangsanya. Beliau termasuk salah seorang pemimpin Islam yang dikenal A. Soleh dan kesederhanaannya, B. Kedisiplinannya, C. Kejujurannya, D.
sifatnya yang lemah lembut? Jawabannya A. Soleh dan kesederhanaannya. 38. Salah satu sifat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang perlu kita teladani dari kesederhanaannya antara lain titik-titik. A. Belanja sesukanya. B. Membeli barang-barang yang mewah. C. Tidak membeli barang-barang yang tidak penting. D. Menghindari belanja apapun. Jawabannya C. Tidak membeli barang-barang yang tidak penting. 39. Pemimpin yang jujur, amanah, adil, dan cinta perdamaian akan membuat rakyat hidup tentram dan makmur. Sedangkan pemimpin yang zalim, cinta dunia, akan membawa rakyat menjadi titik-titik. A. Sengsara bagi rakyat yang dipimpinnya. B. Terangkat derajatnya. C. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Damai dan sejahtera. Jawabannya A. Sengsara bagi rakyat yang dipimpinnya. 40. Demi tercapainya keamanan dalam negeri, usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan dilakukan titik-titik. A. Menumpas para pemberontak oleh tentara Islam yang berjiwa jihad. B. Mengirim para mubalih ke setiap wilayah yang menghancurkan kebaikan dan perdamaian. C. Mengagung-agungkan Imam Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. D. Menyebarluaskan informasi tentang keutamaan Bani Umayyah. Jawabannya B. Mengirim para mubalih ke setiap wilayah yang menghancurkan kebaikan dan perdamaian. 1. Apa prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, prestasi Abu Bakar As-Siddiq. 1. Menumpas kelompok pembangkang. 2. Kodifikasi Al-Quran. 3. Perluasan wilayah. Yang kedua, prestasi Umar bin Khattab. 1. Perluasan wilayah dakwah Islam. 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. 3. Menetapkan kalender Hijriah. 4. Membentuk Dewan Pemilihan Khalifah. Yang ketiga, prestasi Utsman bin Affan. 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. 3. Pembentukan Angkatan Laut. 4. Perluasan wilayah dakwah Islam. Yang keempat, prestasi Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. 2. Membenahi keuangan negara, Baitul Mal. 3. Memajukan ilmu nahwu. 4. Pembangunan kota Kufah. 2. Tulislah sejarah singkat latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah. Ketika pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib terjadi persaingan politik antara Ali dan Muawiyah. Setelah Ali wafat, Hasan, anak dari Ali, menggantikan posisi ayahnya sebagai khalifah. Akan tetapi kekuatannya tidak sekuat ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk membuat perjanjian damai pada saingan politiknya, yaitu Muawiyah. Dan Muawiyah menanggalkan perjanjian itu dengan jabatan sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Maka pada tahun itu disebut tahun Al-Jamaah atau Persatuan, sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah, sehingga berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. 3. Tuliskan secara singkat latar belakang sejarah pengangkatan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah dengan cara penunjukan langsung oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sebagai penerusnya. 4. Deskripsikan sikap Umar bin Abdul Aziz dalam menghadapi korupsi dan kolusi. Khalifah dengan gaya kepemimpinan yang sederhana menutup celah korupsi dan kolusi dengan sikap wara dan zuhud, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan menjalankan seluruh tanggung jawab dan kewajibannya.
5. Apa yang kita teladani dari kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz? Yang dapat kita teladani dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah kesederhanaannya dalam kehidupan, kejujuran, serta tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang adil.